warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Ruswanti. Saya JGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Kalikaja. Bersama saya siang hari ini adalah Bapak Firman Muhammad Rizky SPD. Apa kabar hari ini Pak Firman? Alhamdulillah baik Ibu Nani. Baik, alhamdulillah. Baiklah Pak Firman, hari ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi atau pra-supervisi ya Pak Firman ya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari observasi atau supervisi ini. Yang pertama yaitu pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan atau prosesnya pembelajaran. Yang kedua, persiapan awal agar pembelajaran bisa berlangsung dengan lebih baik Pak Firman. Terus pertanyaan untuk Pak Firman, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran Pak Firman besok ini? Saya sudah membuat modul ajar. Modul ajar yang saya buat ini pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia mapel IPA di kelas 7. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu melalui permainan teka-teki silang, kuis dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun ekosistem dan perannya pada kehidupan. Oke, baiklah Pak Prima, berarti tujuannya adalah dalam tujuan pembelajaran ini melalui teka-teki silang dan kuis secara berkelompok peserta didik dapat menganalisis komponen penyusunan ekosistem dan peranannya dalam kehidupan nih Pak Prima. Berikutnya, area pengembangan apa yang akan Bapak kembangkan pada pembelajaran ini Pak Irman? Pada pembelajaran kali ini ada dua area pengembangan Ibu Nani. Area yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Oke, berarti ada dua yang akan dikembangkan oleh Pak Firman, yaitu untuk pengetahuannya dan keterampilannya nih Pak. Yang berikutnya Pak, rancangan pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan, apa yang sudah disiapkan oleh Bapak, misalnya strateginya, metodenya, medianya Pak Firman. Untuk rancangannya sendiri, saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Adapun model yang saya gunakan adalah kooperatif tim game turnamen karena ada permainan. Kemudian metodenya adalah berkelompok, seperti kelompok turnamen. Berarti saya ulangi lagi, untuk strateginya yang akan digunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya juga Bapak akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Terus untuk metode Bapak menggunakan kooperatif TGT dan modelnya Bapak tetap akan melakukan diskusi secara berkelompok. Baik-baik Pak. Terus media Pak, media pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu apa saja Pak Firman? Rencananya nanti saya menggunakan media teka-teki silang akan saya tayangkan di proyektor pengetahuan laptop, kemudian juga saya menayangkan kuis dan ada LKPD untuk diskusi kelompok juga. Berarti Pak Firman besok akan menggunakan proyektor, menggunakan laptop dan kuis ya, yang akan ditayangkan lewat proyektor itu ya nanti itu medianya. Terus kapan Pak Bapak akan melaksanakan supervisi ini? Insya Allah saya siap besok pada hari Kamis 1 Februari 2024 di kelas 7A jam ke-56. Oke, berarti kita akan melaksanakan observasi besok pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di kelas 7A pada jam ke-5 sampai jam ke-6. Iya. Baiklah Pak, terus saya akan mencatat Pak besok Pak pada pelaksanaan observasi itu kita akan mencatat apa yang telah Bapak lakukan di kelas gitu nih Pak. Berikutnya Pak, besok setelah observasi ini pra dulu, besok observasinya. Setelah observasi itu kita akan ketemu lagi seperti ini Pak. Nanti saya akan ditemani oleh PP saya Bu Karni. Kita akan bertiga membicarakan tentang observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Firman di kelas. Gitu ya Pak. Oke, baiklah. Terus setelah ini Pak, apa yang sudah kita lakukan ini, wawancara ini, apa manfaatnya Pak untuk Pak Firman? Manfaat kegiatan pra-observasi ini menurut saya adalah saya mendapatkan gambaran bagaimana saya besok menerapkan atau mengimplementasikan modul ajar yang sudah saya buat di kelas. Oke, nanti Bapak bisa mengembangkan lagi dengan kita berwawancara pra-observasi ini bisa mengembangkan lebih baik lagi untuk pembelajarannya.
Baiklah Pak Firman, saya rasa untuk wawancara pra-observasi pada siang hari ini saya rasa cukup. Besok kita akan bertemu di kelas 7A pada jam ke-5 dan jam ke-6. Terima kasih sekali Pak Firman. Sama-sama Bu Nani. Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita cek dulu kerapian. Bajunya sudah rapi belum semuanya? Dirapikan. Duduknya dirapikan dulu. Hari ini mau belajar apa? Sekarang? Sudah menyiapkan bukunya? Sudah siap bagi saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak hitung, anak kelas 7 kan 27. Yang tidak berangkat ada 2, karena ini hanya 25 yang tidak berangkat. Manyu dan Esti. Manyu dan Esti ya. Tadi Manyu sudah izin kalau ada acara keluarga, kalau Esti sakit. Kebalikannya. Saya tadi yang kebalik. Sorry. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kuat. Sebelum pelajaran IPA, hari ini pelajaran apa tadi? Matematika. Hari ini perasaannya gimana? Lumayan sih. Enggak apa-apa. Sebagai pelajar kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, ya. Hari ini kita melanjutkan bab yang selanjutnya dari mata pelajaran IPA, yaitu ada apa ini judulnya? Ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Gurunya juga boleh. Ya, hari ini kita membahas tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelumnya Pak Firman mau mengingatkan lagi kesepakatan kelas. Stop untuk satu toksik. Masih ada yang toksik benar? Kedua, stop untuk membuli. Masih ada. Mulai sekarang stop. Di pelajaran IPA ini kita start untuk stop. Yang berikutnya mengganggu stop ikuti stop. Yang terakhir tidak fokus, sadar, jari yang fokus ya. Jangan ngantuk, naik, sini, fokus. Sepakat bener? Sepakat. Sepakat bener? Ya. Sebelumnya Pak Firman juga akan memotivasi kalian supaya semangat belajar. Pernah lihat film ini belum? 5 cm saya munggah gunung. Saya belum pernah lihat belum? Belum. Nah, nanti kalau kapan-kapan kita nonton bareng. Sekarang ya nggak bisa waktu pelajaran. Nah, film 5 cm ini ada salah satu kalimat yang bagus. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sudahkah kalian bermanfaat? Sudah. Apakah kalian selalu memanfaatkan orang lain terus? Ya. Ya, yang sekarang kalian harus bermanfaat buat orang lain ya. Nah, sebelumnya jangan SBG dulu. Nanti SBG-nya kita akan tebak nama negara tapi pakai clue. Oke. Tapi sebelumnya Pak Firman, bagi kelompoknya dulu. Temenan, apa yang mau coba itu oke? Oke ya, kita bagi saja ya. Pakai sprint orang ini dan sempat nganggur random group generator baik. Grup B ada pira? 5. Grup B ada 5. Ya, jadi kalau anak-anak besok ada tugas kelompokan bingung ada lagi, buka random group generator boleh. Oke, 3, 2, 1 kita bilang. Oke, kelompok 1 Junia Amelia, kelompok 2 Desi Zimrineri, kelompok 3 Aska Azim Naim, kelompok 4 Titik Isma Safina, kelompok 5 Naila Mega. Ya, silakan dibawa seperangkat alat belajarnya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang sana. Yuk langsung bergabung dalam kelompoknya. Yang perempuan. Sudah ingat belum? Belum. Ya. Kita mengasah otak kita. Nanti kelompok yang tercepat
Betul. Kita lihat jawabannya. Oke. Terakhir apa ya? Terakhir. Pantai Gading. Emang ada negara Pantai Gading? New Zealand. Pak Firman sudah punya lembar kerja, nanti silakan dikerjakan per kelompok. Nanti itu sama anggotanya semua. Oke, sekarang sudah siap dari kelompok 1 dulu. Lima menurun. Ya, karena soal yang pergi. Ya, 5 ya. 5 menurun. Oke. Ini salah satu contoh organisme pengurai. Masuk ke yang ya cuma apa sama tadi apa ini untuk bunga sini nomor oke 10 9 8 mau dicoba dulu 7 6 dicoba dulu boleh apakah betul salah satu dari sumber urai dari jawabannya betul. Sisanya dapat poin 20 ya. Selain jamur itu bakteri. Organisme mendapat keuntungan tapi yang lain rugi. Satu untung satu rugi. Orang bisnis. Ayo, Julia, kita lihat sana 10, 9, 8, dibalik ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yuk ditutup semua. Tulisnya baik semua. Yang betul adalah balik dingin. Kulkas. Jawabannya betul adalah sekarang kita hitung skor terakhirnya sambil kita cari tahu siapakah juara satunya. Estonia 1, 2, 3, 4, 5, 6 120 dari dia totalnya 135. Korea Selatan 40, Kanada 20, India 45, Indonesia 65. Berarti juara satunya siapa? Saya. Tenang dulu. Ya, dulu. Oke. Tepuk Mas dulu depan tak? Berenam. Bisa tepuk tangan. Foto sama Mas ini. Iya,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita dalam wawancara pasca observasi bersama saya Nani Ruswanti, dan ini teman sejawat saya Bapak Firman Muhammad Rizky. Dan ini Ibu PP saya Ibu Sukani SPD MPD. Hari ini, siang ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi bersama Pak Firman dan ditemani oleh Bu Kani. Apa kabar Pak Firman hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nani. Apa kabar Bu Kani hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nani. Alhamdulillah semua sehat ya. Pak Firman, hari ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi setelah kita tadi melakukan observasi di kelas nih Pak Firman ya. Bu Nani. Terus tujuan saya melakukan wawancara pasca observasi yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi di dalam kelas nih Pak Firman. Bu Nani, siap. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah tadi kita melakukan observasi di kelas Pak? Perasaan saya senang sekaligus tertantang karena ini merupakan pertama kali saya diobservasi oleh Bu Nani dan sekaligus menjadi kesempatan saya untuk mengevaluasi diri dalam menerapkan pembelajaran di pembelajaran saya selanjutnya. Di merasa tertantang ya Pak Firman ini perasaannya ya. Baiklah, Bapak ceritakan Pak bagaimana area pengembangan yang telah dikembangkan Bapak pada pembelajaran tadi di kelas Pak. Terus bagaimana juga Bapak melakukannya, langkah-langkahnya bagaimana Pak Firman? Tentunya diawali dengan menyiapkan modul ajar, kemudian area pengembangannya didasarkan oleh asesmen diagnostik, yaitu pada keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan yang saya ambil adalah bagian bekerja sama, adapun pengetahuannya adalah kemampuan menganalisis. Pada tujuan pembelajaran yaitu komponen penyusun ekosistem, gitu Ibu. Berarti di sini ada dua area yang dikembangkan, yaitu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Ya, dan saya lihat juga itu ada yang dikembangkan itu dari pembelajaran sosial emosi ya Pak ya. Tadi ada ya Pak, sudah terlihat sekali ya. PSI. Oke Pak. Sejauh mana Pak area pengembangannya sudah Bapak lakukan itu, apakah semua sudah bisa tercapai Pak Firman? Tidak tercapai 100%, tapi menurut saya cukup terpenuhi di setiap aspek yang ingin saya kembangkan begitu. Jadi sudah ada 80%, 90% ya Pak Firman yang sudah dikembangkan oleh Pak Firman ya. Terus Pak, di kelas tadi Pak, apa kekurangan atau kendala yang Bapak temui tadi di kelas Pak waktu kita melakukan observasi? Kekurangannya diantaranya adalah tidak semua siswa terlibat aktif karena memang pembelajarannya kan game, teka-teki silang dan kerja kelompok, jadi masih beberapa siswa yang tidak ikut andil karena hanya yang ditunjuk yang pintar-pintar saja. Itu menjadi PR saya untuk diperbaiki di pertemuan berikutnya begitu Bu Nani. Sudah tidak ada Bapak sudah bisa menilai ya Pak, untuk beberapa bagian siswa memang ada yang terlihat aktif sekali dan ada sebagian itu juga yang kurang aktif itu. Jadi saya sebenarnya mau mengomongkan tapi ternyata Bapak sudah menemukan sendiri. Ada beberapa yang tidak aktif gitu ya Pak, ini di kelasnya tadi ya. Terus bagaimana Pak, mengapa Pak murid itu tidak aktif itu menurut Bapak itu mengapa itu Pak? Menurut saya ada beberapa faktor. Faktor kognitif terutama karena mereka latar belakangnya berbeda. Saya itu juga faktor non kognitif seperti gaya belajar. Yang ada yang audio visual juga tadi menurut saya pembelajarannya belum tercover. Jadi tidak memfasilitasi yang mana visual, yang mana audio dan juga yang mana kinestetik begitu Bu Nani. Nanti ini alasannya adalah pertemuan itu dengan gaya belajarnya siswa. Tidak semua itu siswa itu sama nih. Gaya belajarnya itu berbeda. Ada yang visual saja, ada yang audio visual, ada yang ternyata yang banyak yang kinestetik. Nah, yang kurang aktif itu sebagian dari mereka yang sebenarnya itu kinestetik ya Pak. Banyak gerak itu seharusnya gitu ya. Terus bagaimana Pak langkah ke depannya untuk mengatasi masalah-masalah siswa yang tidak aktif ini bagaimana? Ini menjadi pembelajaran yang baik untuk saya ke depannya. Insya Allah saya akan memperbaiki dengan melihat hal tadi diperbaiki di pertemuan berikutnya begitu Bu Nani. Jadi ke depannya Bapak akan memperbaiki terutama untuk mengetahui gaya belajar di kelas depannya. Terus kapan Pak Bapak akan memulai perubahan dalam mengajar ini Pak? Secepatnya, karena pembelajaran semester 2 ini masih tersisa 3 bulan lagi, jadi secepatnya saya akan memperbaiki. Baiklah, Bapak akan melakukan perubahan dalam pembelajaran ini, mempelajari gaya-gaya belajar siswa di kelas secepatnya nih Pak ya? Karena insya Allah masih ada sisa 3 bulan untuk semester ini. Baiklah, saya tunggu Pak nanti cerita Bapak Firman untuk
kedepannya setelah Bapak melakukan perubahan-perubahan dan pembelajaran ya Pak ya, setelah mempelajari gaya-gaya belajar dan guru di kelas ya. Begitu saja Pak, terima kasih. Nah, demikian kita sudah melakukan wawancara pasca observasi bersama Pak Firman, dan sekarang waktunya kepada kami, BB saya, untuk memberikan umpan balik dan tanggapannya mengenai wawancara yang sudah saya lakukan bersama Pak Firman kami. Iya, terima kasih sekali Bu Nani, Pak Firman tadi sudah melakukan praktek wawancara menggunakan teknik coaching dengan sangat baik. Dari pengamatan yang saya dapat tadi Bu Nani sebagai coach sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Puji, sehingga Puji dapat tergali dari informasinya, dari kemampuannya, dan ini membuat si Puji ini dapat menemukan jawaban atas kendala atau masalah yang dihadapi saat pembelajaran. Jadi seperti ini tadi yang dilakukan Bu Nani dapat memberikan solusi atas apa yang dialami Puji, tapi itu dari Puji sendiri dan dan komponen-komponen untuk praktik coachingnya itu sudah dapat Bu Nani tadi, tidak ada yang terlewatkan, tadi sudah terpenuhi semua untuk unsur-unsurnya dari setiap pertanyaan yang Bu Nani sampaikan kepada Puji. Ada komponen-komponen yang masuk sekitar 5-8. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dilanjutkan untuk praktik baik ini disampaikan kepada Puji. Ada komponen-komponen yang masuk sekitar 5-8. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dilanjutkan untuk praktik baik ini di waktu yang lain dan yang akan datang untuk meningkatkan kompetensi guru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri waktu yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kani atas umpan baliknya, atas tanggapannya terhadap wawancara pasca observasi yang sudah kami lakukan. Begitu cukup untuk wawancara pasca observasi yang sudah kami lakukan dari pra observasi dan pasca observasi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, sukses Pak Firman.